dari SMA itu nggak bisa berhenti. Dari drum band, dia ikut basket, ikut teater, semua dia ikutin. Memang nggak ada berhentinya gitu. Kita berteman tuh semuanya bertujuh. Di mana-mana kalau pergi bertujuh, pulang sekolah bertujuh, semuanya bertujuh. Saat kelas 3, kita malah ngerasa udah semakin dekat mau pisah, semakin pingin bertujuh gitu. Sedangkan saat-saat itu Tiara semakin keadaannya semakin agak menurun. Sehingga kadang-kadang kita kelewatan dia nggak bisa ikut pergi atau kita akhirnya kekurangan satu teman di antara bertujuh. Yang lebih kelihatan waktu Tiara mulai terkena penyakit itu waktu kita kelas 3 SMA. Put, lihat ya Put, setitik. Tinggi bintik-bintik merah kayak gitu, kayak bukan jerawat. Kenapa ya? Banyak banget. Gak tahu. Sebagai kawan waktu itu memang seperti membatin gitu ya. Kenapa ya dia ya? Dan ya memang saya agak kehilangan juga waktu dia sakit itu rasanya prihatin lah. Kehidupan tuh berubah sama sekali dimulai setelah tamat SMA. Hanya saya terus-menerus harus membawa dia ke rumah sakit karena adanya demam. Di permulaan itu demam seperti biasa boleh pulang. Tapi kayaknya dokter yang menangani meminta supaya Tiara lebih baik opname saja. Ibu, kalau butuh apa-apa, panggil saja saya. Baik, Suster. Terima kasih. Ya, Bu. Semula pun memang Tiara seperti kakaknya yang lain, begitu mulai dia itu, saya tuntut seperti apa yang keyakinan pada kami melalui jalur agama Islam. Sadaqallahul azim. Nak, walaupun kamu sedang sakit, jangan lupa zikirnya ya. Iya, Ma. Tapi Tiara udah sulit gerakin tangan. Coba ini, pakai batang korek api buat alat zikir kamu. Bagaimana caranya, Ma? Taruh di atas dada kamu. Gerakkan dari bawah ke atas, sesuai dengan ucapan zikir kamu. Kamu pasti bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Kamu bisa kan? Subhanallah. Subhanallah. Mama sambil ngaji ya. Subhanallah. 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 Dan saya pikir saya lebih mantap saya tangani sendiri dengan rabaan saya, dengan hati saya menghadap anak ini, dengan harapan saya kan ibunya.
Akhirnya sepertinya ibu itu rumah kedua di rumah sakit itu. Dan buat Tiara itu sudah asing pulang ke rumah. Karena memang terus-menerus dengan panas yang tinggi. Jadi sebenarnya apa yang diderita pada waktu itu masih belum ketahuan saja. Saya tidak pernah lihat dia itu menangis ya. Apa yang terjadi dengan anak saya ini, itulah saya tuh bertanyanya kepada Allah. Saya jadi pada kesempatan itu kita tidak akan lari kemana-mana ya udah. Dan saya juga berdoa kepada Allah itu bukan lagi doa-doa dengan yang biasa. Malahan saya mengharapkan ya Allah yang ingat kepada kami. Doa-doa mereka yang menyayangi kami. Pernah saya mengumpulkan itu kulit-kulit kering Tiara, saya tuh kumpulkan itu doa dari bentuk apa saja. Saya dalam batin itu ubah menjadi doa semuanya ini yang saya haturkan kepadamu ya Allah. Dan engkau dengan ridhomu, keputusanmu itu kami terima apapun juga. Kalau sudah datang panasnya yang sudah melebihi panas biasa, sampai itu rupanya kulit pada waktu itu melepuh itu. Jadi pada jam-jam itu harus ada yang menolong, harus untuk dikompres supaya tubuh itu turun panasnya dari kepala, ketiak, kemudian di sela pahanya, di kakinya ya. Itu untuk mencoba menurunkan panas tubuhnya karena obat sudah tidak bisa dimasukkan lagi, sudah optimal. Obat itu masuk yang seharusnya turun panasnya, tapi masih belum turun juga. Jadi secara alamiah, dan saya kira tidak ada seorang ibu pun yang akan mundur. Kenapa sayang? Suster! 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 Suhu badannya tinggi sekali. Semua obatnya sudah diberikan, suster. Sudah dok, Kanan darah dan nadi? detak jantungnya melemah dok. Ibu, sebaiknya semua anggota keluarga dipanggil ke sini, Bu.